Shalom warga kerajaan. Kalau kita memberi nama pesan singkat ini, saya beri nama Bapa yang terlalu baik. Ketika murid-murid Yesus dalam Injil Lukas pasal 11 berkata, "Guru, ajarkan kami berdoa seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." So, ini adalah doa murid-murid ya, bukan doa Tuhan Yesus. Doa Tuhan Yesus Yohanes 17. Katakan kalau berdoa, "Bapa kami yang ada di sorga, dipermuliakanlah namamu." Tujuan hidup kita dalam mempermuliakan nama Dia ya. Bukan karena Dia kurang kudus kita bilang dikuduskan namamu. Tetapi justru melalui apapun yang kita hadapi, kita tahu Sang Bapa itu memelihara hidup saudara dan saya. Dan kemudian Dia memberi perumpamaan tentang cara berdoa. Apabila seorang sahabat datang kepada sahabatnya di tengah malam. Doa itu adalah suatu permohonan kepada seorang sahabat. Tapi sahabat kita tidak equal ya, tidak seimbang. Dia adalah raja yang mulia itu. Sahabat, tolong dong, ada teman datang, saya tidak punya apa-apa. Tanda kita datang pada Tuhan, hanya orang rendah hati berdoa. Ya, dia minta tolong, pinjamkan kepadaku 3 roti. Saya percaya dia tidak akan menagih kita karena dia terlalu kaya. Dia berkata begini, masakan aku tidak akan memberikan, sekalipun aku sedang rumah dan anak-anakku bersama dengan aku. Loh, kalau anak-anak itu tersedia semuanya. Siapakah saudara dan saya? Kita ini bukan anggota gereja. Kalau kita sudah lahir baru, ya, kita adalah warga kerajaan Allah. Kita adalah putra-putri dari Sang Bapa. Jadi jangan tetap jadi anak-anak, tetapi ya, ini anak-anak sudah tidur bersama aku. Betapa intimnya. Bukan di pelataran, ya, bukan di ruang tamu, tapi satu kamar dengan Sang Bapa. Saya punya jemaat. Tempat tidurnya itu lebarnya 3 meter. Tempat tidur saya besar, Super King 2 meter. Sebab kita tidak ada anak. Tetapi ini 3 meter. Why? Itu ada mungkin 4 meter ya. Jadi 2 kali Super King 4 meter. Karena 2 putrinya tidur bersama mereka. Begitu intimnya. Kalau kita ada dalam kamar Sang Bapa, everything will be taken care of. Lalu kemudian, masakan dia tidak bangun? Juga karena sifatnya yang tidak malu itu. Karena dia minta terus, dia ketok pintu. Karena itu dia berkata, ketoklah pintu, pasti dibukakan. Carilah, kamu akan mendapat. Dan firman Allah berkata, search and you will find, kan? Ya, ketoklah pintu, mintalah. Karena itu tidak usah malu, minta. Kita belajar dari Bartimius. Dia berkata, Yesus anak Daud, putra Daud, kasihanilah aku. Itu doa pengemis. Ketika dibilang diam, dia berteriak lebih keras. Ini pelajarannya saudaraku. Lalu dia berkata, kalau kamu sebagai bapak yang jahat, tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu. Tidak mungkin kalau kamu minta roti diberi batu. Tidak mungkin. Minta telur diberi kalajengking. Tidak mungkin. Minta ikan diberi ular. Bentuknya kan mirip ya. Tetapi tidak mungkin. Karena dia bapak yang terlalu baik. Kiranya kita mengerti. Dalam bulan ini saya berdoa dalam hidup saya. I will raise up many sons and many good fathers. Sebab dunia ini membutuhkan bapak lebih dari apapun. Lebih dari konglomerat, lebih dari presiden. Tetapi bapak-bapak yang baik. And will start from you and from me. Di mana kita tahu bagaimana memelihara anak-anak kita. Pelajaran dari Lukas 11 ini sangat jelas. Tapi boleh minta. Mintanya itu bukan sebagai pengemis, tapi anak kepada Bapa. Saya tidak pernah sulit meminta pada Bapak. Saya ketemu teman-teman saya yang bapaknya itu jahat. Bapak saya itu, papa saya pribadi sangat murah hati. Saya masih ingat saudaraku. Dia cuma punya 2 arloji. Ya, saya kebetulan suka arloji saudara ya. Dia punya 2 arloji. Satu arloji yang dia pakai hari-hari itu mereknya, sebut merek lah, Citizen. Yang satunya Girard Perregaux. Dari nama itu aja saudara tahu itu arloji Swiss yang mahal harganya. Dia berikan saya yang terbaik. Lu pakai ini, gua udah tua kata bapak saya. Nah, dia selalu beri yang terbaik buat saya. Kalau bapak di bumi itu yang begitu, apalagi bapak di sorga. Saya tidak pernah sampai teriak-teriak minta. Saya cuma bilang, bapak saya ada kebutuhan. And boom, Tuhan begitu baik.
Bapa di bumi, biarlah itu jadi saudara dan saya. Dan kiranya kita percaya kita punya Bapa di sorga yang sungguh-sungguh memelihara kita. Dalam nama Yesus, amin. Shalom, shalom. Tuhan Yesus baik, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan, dan kebaikan Tuhan yang senantiasa sempurna buat kami. Bahkan sampai hari ini Tuhan Yesus kami boleh ada di tempat ini, semua karena kebaikan Tuhan saja. Terima kasih banyak Bapa. Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami puji dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan hari ini Tuhan Yesus kami memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin.
Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami telah melihat kebaikan-Mu Tuhan, kami telah rasakan apa yang Kau perbuat Bapak. Apapun itu Tuhan, itu semua karena Engkau dan itu semua Engkau izinkan Tuhan Yesus untuk kami melihat Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, bahwa Engkau di atas segala-galanya, bahwa Engkau lebih dari hidupan kami sendiri Tuhan Yesus. Itu lebih dari cukup buat kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kasih Yesus. Who makes the sun to rise and bring the earth new life in every being. Jesus, it is you. Who turns the day to night and watches me as I begin to dream. Jesus, it is you. Who brings me food for my table? Who cares for all of my needs? Who walks the road with me, has grown with me through all that I have been. Jesus, it is you. Jesus, it is you. So I lift my hands, I bring my song, all of my days, all of my rights, all of my wrongs. I offer my life here and beyond to the one thing true. Jesus, it is you. Who sees my brokenness and carries me when I am frail and weak. Jesus, it is you. Who tells the storm to rest when I am overwhelmed and cannot speak. Jesus, it is you. Who wears my guilt on his shoulders? Who holds my heart in his hands? Who takes my thoughts and fears and hangs them on the arms of Calvary?
menyembahmu, kau ada di tempat ini. Haleluya, shalom keluarga rohani, Rock Balikpapan dan semua umat Tuhan dimanapun Anda berada yang mengikuti ibadah di channel ini. Kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan dan mari kita berdoa terlebih dahulu meminta hikmat Tuhan. Bapa, kami membuka hati untuk mengizinkan Tuhan bicara dalam kehidupan kami lewat firman-Mu saat ini, pakai hamba-Mu dan semua persiapan hamba tidak ada artinya tanpa Engkau sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu. Kami membuka hati kami subur semuanya untuk siap ditaburi benih firman-Mu. Kami antusias, kami bersuka cita karena firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, amin, amin, amin. Oke, saudara dikasih Tuhan, akhirnya kita pada bagian akhir dari tema kedalaman dalam rangkaian pelajaran sepanjang bulan ini. Nah, di bagian akhir ini, saya ingin kembali memberikan pemahaman yang lebih konkret akan kata kedalaman yang kita maksud sepanjang pelajaran di hari-hari yang kemarin. Sebab saya memperhatikan rupanya tidak sedikit yang perlu ditolong untuk dijelaskan kembali kedalaman itu konkretnya apa. Walaupun di pelajaran-pelajaran sebelumnya menurut saya sudah cukup konkret bahkan praktis. Tapi baiklah, kita akan menutup serial pelajaran kedalaman ini dengan kita belajar sama-sama apa sih konkretnya kedalaman. Kedalaman itu apa gitu ya? Apa yang dimaksud dengan kedalaman? Walaupun kita sudah tahu itu bicara tentang kesungguhan, tentang berakar, tapi baiklah kita akan lihat lagi secara konkret sebelum kita menyelesaikan serial tema tentang kedalaman kerohanian yang kita pelajari beberapa waktu ini. Mari sama-sama kita mulai dengan membuka Alkitab, Yakobus pasal 1 ayat 25, persis seperti ayat yang pernah kita bahas sebelumnya. Saya bacakan, kita ikutin semuanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi, ketika kita bicara tentang kedalaman, kita bicara tentang kesungguhan, kita bicara tentang keseriusan, kita bicara tentang berakar. Kita tidak bicara tentang hanya ngapung, hanya ngambang. Kita bicara tentang menyelam lebih dalam, tentang eksplorasi. Sekali lagi, ini tentang kesungguh-sungguhan. Dan kita sudah pelajari sebelumnya bahwa dalam hal mengenal Tuhan pun, Alkitab sudah berkata dalam Hosea pasal 6, ayat 3 dan ayat 6 bahwa Tuhan mau supaya kita mengenal Dia dan berusaha sungguh-sungguh. Dua kata yang menegaskan kepada kita bahwa dalam hal mengenal Tuhan itu perlu usaha yang sungguh-sungguh. Nah, kata usaha yang sungguh-sungguh inilah yang dimaksud dengan kedalaman. Minggu lalu kita belajar tentang bagaimana kita mendalami firman Tuhan. Sebelumnya kita belajar tentang bagaimana kita memiliki hubungan yang dalam mengenal Yesus. Saudara dikasih Tuhan, itu yang kita maksud dengan kedalaman yang sedang kita pelajari saat-saat ini. Karena memang hubungannya dengan situasi saat ini, kedalaman menjadi urgent untuk kita pelajari dan mulai lakukan. Kedalaman iman, kedalaman kerohanian kita, sangat urgent untuk mulai kita hidupi dalam situasi pandemik, situasi badai, situasi tidak menentu, krisis atau resesi yang dialami seluruh dunia secara global.
secara iman pun sama, dan tidak sedikit secara mental orang mulai terganggu, kejiwaannya juga demikian. Maka ini menjadi momentum yang tepat untuk kita mulai membicarakan dan kemudian kita hidup di dalamnya, yaitu di dalam kedalaman, kesungguhan, dalam berakar di dalam Tuhan. Karena dengan demikian kita ingat bahwa pengharapan kita tersangkut pada batu karang. Batu karang ada pada sebuah kedalaman. Dia tidak ngambang. Nah, dengan demikian kita tidak mudah terombang-ambing dan kita kokoh. Bahkan kita mulai, kalau menurut Alkitab ayat ini bilang, kita akan berbahagia oleh perbuatannya. Perbuatan apa itu? Dalam kita meneliti, dalam kita bertekun, dalam kita bersungguh-sungguh. Ada 3 kata di ayat ini. Itulah kedalaman, meneliti, bertekun, dan bersungguh-sungguh. Tapi, saudara dikasih Tuhan, saya ingin memberikan 3 hal konkret tentang kedalaman yang dimaksud. Jadi kalau Anda bertanya sekarang, kedalaman itu apa? 1, itu bicara tentang intensif. Intensif. Apa konkretnya intensif? Dia direncanakan, dia dikhususkan, dia disengaja. Dalam hal apa? Apa saja yang berhubungan dengan ibadah, dalam kerohanian kita, dalam iman kita, dia perlu intensif. Contoh baca Alkitab, dia perlu direncanakan. Dia bukan sambil lalu, harus diagendakan, disengaja, dikhususkan, disiapkan, intens setiap hari. Bukan sambil lalu, enggak. Sudah dikasih Tuhan. Itu yang dimaksud kedalaman. Kedalaman dalam hal membaca Alkitab sama dengan merencanakannya, mengagendakannya setiap hari. Waktu yang tertentu kalau bisa lebih tertib. Sudah dikasih Tuhan, disengaja bukan tanpa sengaja. Sehingga sudah nggak ada lagi bagi kita untuk tidak konsisten. Karena memang itu diagendakan, dikhususkan, disengaja, direncanakan dalam setiap hari. Kalau saya di pagi hari waktu saya buka mata. Waktu saya buka mata, saya langsung sadar pada Alkitab di sebelah kiri saya. Secara otomatis saya akan ambil itu dalam bentuk gadget lebih ringan, karena situ juga ada agendanya, bacaan hari ini. Jadi itu memang dikhususkan, direncanakan. Kalau saya pikir besok saya pagi-pagi ada kegiatan yang akan mengganggu saya membaca Alkitab di pagi hari, saya merencanakan bangun lebih pagi lagi. Lebih pagi lagi supaya saya tidak ketinggalan di dalam membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Kalaupun terpaksa, saya dengan sungguh-sungguh harus menebus as soon as possible. Maksud saya terpaksa misalnya kalau saya harus punya aktivitas lebih dahulu secara mendadak, kan ada kadang-kadang secara mendadak saya harus segera bangun untuk segera beraktivitas dan saya akhirnya tidak membaca Alkitab yang sudah saya rencanakan secara rutin setiap pagi sebelum aktivitas yang lain. Nah, kalau itu harus terjadi, saya harus benar-benar berniat. Contoh, kalau saya memang harus buru-buru, saya mau ke airport, belum sempat baca Alkitab, saya harus benar-benar menebusnya waktu saya di pesawat misalnya. Saya harus segera menebusnya. Dan kalau perlu enggak di pesawat, paling banyak saya lagi nunggu boarding. Nah, lagi nunggu boarding saya baca, saya renungkan, masih ada waktu. Ya, kecuali kalau buru-buru ya jangan, nanti pas di pesawat aja. Jadi saya enggak mau menunda lewat jam 10 pagi atau jam 12 siang. Itu namanya intensif. Itu namanya kedalaman. Diniati dengan sungguh-sungguh. Tidak sambil lalu. Saudara dikasih Tuhan, sekali lagi ya, kedalaman penting. Kekristenan yang dalam, yang berakar, yang bersungguh-sungguh. Hasilnya pasti berbeda. Memang butuh effort. Di sini butuh kedisiplinan. Makanya saya katakan bahwa itu adalah sebuah pengulangan, bagian dari proses kedalaman. Itulah sebabnya dibutuhkan kedisiplinan. Dan akhirnya seperti saya kemudian menjadi gaya hidup. Karena sudah direncanakan, dikhususkan, disengaja, diagendakan, dilakukan dengan disiplin. Akhirnya sekarang bagi saya, bahwa baca Alkitab di pagi hari sudah menjadi gaya hidup. Sudah otomatis. Nah ya, bukan manual lagi, sudah otomatis. Artinya apa? Sudah tidak pikir panjang lagi. Ini tubuh sudah refleksnya sudah ke situ. Nah gitu. Refleksnya sudah baca Alkitab. Kalau saya tidak buka Alkitab ada yang salah. Karena sudah refleks setiap pagi.
Itu contoh yang konkret apa yang dimaksud dengan kedalaman. Dia harus intensif, dia harus direncanakan. Dalam hal hubungan dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, harus intensif, harus direncanakan, harus diagendakan. Agenda dalam pengertian, saudara misalnya begini, saudara mau dalam 1 kali 24 jam, saudara mau sadar pada Tuhan. Nah, itu agenda utama. Bahwa kalau Anda mau ke kantor, mau perjalanan bisnis atau apapun profesi kita, apapun aktivitas kita mau benar-benar plan, merencanakan untuk terhubung terus dengan Tuhan, sadar terus dengan Tuhan, berkomunikasi terus dengan Tuhan secara intens. Kita benar-benar niat melakukannya, merencanakannya, bahwa agenda saya sepanjang hari ini adalah saya mau terus terhubung dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, tentunya lewat saudara, banyak cara ya saudara dikasih Tuhan. Saudara bisa lewat perenungan, lewat ngomong secara apa? Di dalam hati misalnya, ya kalau banyak orang kan mungkin ngomong sama Tuhan dengan bersuara keras gitu, atau menggumam, atau whatever lah caranya, saudara pasti punya cara. Nah maksudnya bahkan cara-cara itu pun saudara mungkin sudah plan, sudah rencanakan. Jadi tidak sambil lalu, tidak dalam situasi yang tidak direncanakan. Intens. Mari katakan sama-sama intens atau intensif. Jadi kedalaman clear toh, konkret. Dia memang harus direncanakan, hubungan dengan Tuhan, baca Alkitab. Anda mau lebih dalam dengan apa? Misalnya dalam belajar memberi. Di plan, direncanakan, diagendakan, memang disungguh-sungguhi. Saudara dikasih Tuhan ya. Untuk melakukannya, mungkin dalam 1 minggu saya pingin 1 nasi kotak. Gitu, di plan. 1 minggu 1 nasi bungkus. Kepada siapapun di pinggir jalan dengan kategori orang misalnya siapa gitu ya. Apapun, ini hanya contoh-contoh yang random. Tapi maksud saya dalam semua hal-hal baik, gaya hidup Yesus, itu di-plan, direncanakan bagian mana yang Anda mau lebih dalam untuk. Kalau Anda mau bicara soal penguasaan diri, di-plan, direncanakan, disungguh-sungguhi, sudah dikasih Tuhan. Dikhususkan, saudara punya konflik sama seseorang, ayo di-plan apa yang ingin saudara lakukan hari itu terhadap orang tersebut, dan harus konsisten untuk saudara melakukan itu. Gitu saudara dikasih Tuhan. Tidak sambil lalu, tidak mengalir, gitu ya saudara dikasih Tuhan. Benar-benar direncanakan, intens. Itulah kedalaman yang dimaksud. Yosua 1 ayat 8 bilang begini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu. Jangan lupa. Kalau ini bicara soal membaca Alkitab misalnya. Tetapi renungkan itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati. Sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, ini sudah dampak. Apa itu dampaknya? Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Itu sebenarnya tidak perlu diminta. Keberhasilan dan keberuntungan, kalau dalam konteks ayat ini, tidak perlu diminta. Itu konsekuensi logis dari beberapa hal yang kita lakukan di atas. Tidak lupa memperkatakan Taurat Tuhan, merenungkannya siang dan malam. Kemudian kita akhirnya bertindak hati-hati. Nah karena hati-hati ini keputusan kita juga hati-hati, tindakan kita hati-hati, investasi kita hati-hati. Dan karena kita hati-hati kita mengalami keberhasilan dan keberuntungan. Konsekuensi logis. Bukan sesuatu yang kita minta-minta sama Tuhan lagi. Menurut ayat ini keberhasilan adalah konsekuensi logis dari kedalaman yang kita bangun di dalam firman Tuhan, yaitu kita tidak lupa memperkatakannya, mendeklarasikannya, kita merenungkannya siang dan malam. Lihat, itu benar-benar di-plan, diagendakan, dikhususkan, direncanakan, benar-benar. Kemudian akhirnya bertindak hati-hati. Karena ada tuntunan kan dari Alkitab yang direnungkan, tidak lupa diperkatakan siang dan malam. Akhirnya itu jadi hidup dalam kehidupan kita dan kita menjadi hati-hati, tidak ceroboh. Dan karena perilaku itulah maka keberhasilan, keberuntungan menunggu kita. Dikasih Tuhan, jadi mari. Kedalaman itu adalah sebuah tindakan yang intensif, direncanakan, dikhususkan, diagendakan, apapun ya dikasih Tuhan. Buat segala cara
supaya Anda tidak biasa-biasa dalam hal-hal yang rohani, tapi Anda bersungguh-sungguh, Anda berakar, Anda masuk pada kedalaman. Sekali lagi saya ingatin ya, orang yang tidak bersungguh-sungguh, dan itu kegagalan terbesar dalam kekristenan. Tahu tapi nggak sungguh-sungguh. Tahu tapi nggak sungguh-sungguh. Melakukan tapi tidak repetition, tidak diulang-ulang, tidak menjadi kebiasaan, tidak menjadi gaya hidup. Hanya sebentar-sebentar saja, hanya semangat-semangat saja, kemudian dingin lagi. Nah, pasti tidak akan mendapatkan apa-apa dalam hidupnya. Pasti sudah dikasih Tuhan. Tapi orang yang dalam, yang berakar, yang intens, yang benar-benar merencanakan, mengagendakan, bersungguh-sungguh melakukannya, pasti keberuntungan dan keberhasilan itu menunggu di ujung jalan. Sudah dikasih Tuhan ya. Pasti itu ada. Jadi konkret dari kedalaman yang pertama adalah itu bicara tentang intensif. Yang kedua, konkretnya adalah inklusif. Inklusif apa? Inklusif itu adalah melibatkan atau menyadari keterlibatan. Semua yang terjadi direnungkan, dicerna, terus melibatkan Tuhan sebagai bagian dari proses itu. Atau menyadari bahwa Tuhan terlibat di situ. Nah, bahwa Tuhan selalu ada di semua kejadian atau peristiwa dalam hidup kita. Semua. Nah, itu inklusif. Inklusif adalah kesadaran bahwa Tuhan terlibat atau menyadari keterlibatan Tuhan dalam segala isu hidup kita. Menyadari keterlibatan Tuhan. Mau apa aja, mau buat planning ke Samarinda, mau bikin apa hari itu, mau melakukan apa, mau mengerjakan apa. Inklusif itu adalah menyadari keterlibatan Tuhan ada di situ. Kita tidak mungkin lepas dengan Tuhan, dan terlebih lagi bahwa Tuhan punya kepentingan, Tuhan punya maksud, Tuhan punya kehendak untuk semua yang akan kita lakukan. Dan tentunya kan seharusnya kita mau bahwa setiap hari kita melakukan kehendak Tuhan. Betul nggak sih? Oke, saya ulang ya. Harusnya kan kita mau bahwa setiap hari kita melakukan kehendak Tuhan. Harusnya kita mau setiap hari kita melakukan kehendak Tuhan. Nah, karena kita melakukan kehendak Tuhan, penting sekali kita mengerti kehendak Tuhan. Dan untuk mengerti kehendak Tuhan perlu sekali keterlibatan. Tuhan terlibat dalam hidup kita, kita melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Nah, ini inklusif. Kita tidak sendirian. Kita berperan serta atau Tuhan kita izinkan ikut serta, terlibat di dalam segala aspek dalam kehidupan kita. Bahkan dalam segala isu, segala isu, pengalaman-pengalaman apapun. Kalau Anda mengalami pengalaman, misalnya Anda ditipu, mari libatkan Tuhan di situ. Ada apa ini Tuhan? Tuhan lagi bicara apa ini? Ada orang-orang menjengkelkan yang menyusahkan kita, yang sekarang sedang eksis nih. Bahkan besok mau ketemu dia lagi karena satu kantor misalnya. Libatkan Tuhan di situ. Ada apa sih? Ada apa? Apakah jangan-jangan Tuhan mau melatih kita lewat orang tersebut? Misalnya, orang yang menjengkelkan, difficult people seperti ini. Orang-orang sulit model begini. Atau ketika kita mau beli tiket, kita akan terbang ke sebuah kota, misalnya mau ke Surabaya, tapi tiket nggak dapat. Nah misalnya, ada apa ini? Jadi semuanya perlu kita kontemplasikan, kita evaluasikan untuk melibatkan Tuhan. Ada apa Tuhan? Mengapa Tuhan izinkan? Apa maksud Tuhan di situ? Inklusif, melibatkan Tuhan atau menyadari bahwa Tuhan terlibat. Ada ayat bagus loh, Mazmur 139 ayat 2. Engkau mengetahui kalau aku duduk, lihat, atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku, supervisi, memeriksa aku. Kalau aku jalan dan berbaring, segala jalanku kau maklumi. Artinya maklumi itu Tuhan tahu semua jalan kita. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang, dari depan, engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Lihat, nggak ada spot lagi yang Tuhan tidak terlibat.
kegagalan kita paling banyak adalah kita gagal melibatkan Tuhan atau menyadari keterlibatan Tuhan. Kita gagal. Kita gagal menyadari Tuhan terlibat pada situasi yang kita alami di situ. Mungkin kita mengalami kecerobohan, kita jatuh dari motor, kita ceroboh. Tapi coba libatkan Tuhan di situ. Berevaluasi, berkontemplasi. So, dikasih Tuhan, mari memiliki sifat yang inklusif. Itu kedalaman. Kedalaman itu sadar akan Tuhan, keterlibatan Tuhan. Atau melibatkan Tuhan. Always connect, ya, selalu terhubung dengan Tuhan. Selalu terhubung dengan Tuhan. Selalu bertanya pada Tuhan. Atau saudara melepaskan kuasa dari Tuhan untuk sesuatu. Jadi benar-benar terhubung terus dengan Tuhan. Apa yang Anda perkatakan, apa yang Anda lakukan, memiliki muatan iman, muatan kuasa, melibatkan Tuhan. Setiap hari, setiap saat. Itu inklusif. Sikap terlibat atau melibatkan. Dalam hal ini Tuhan. Nah gitu, saya dikasih Tuhan. Karena memang menurut ayat ini sudah nggak ada spot, nggak ada tempat di mana kita bisa sembunyi dari Tuhan. Kalau Anda baca ayat selanjutnya, kemana aku akan pergi jauh daripadamu. Nggak ada. Nggak ada, Tuhan selalu ada di sana. Tuhan selalu ada di sana. Tuhan selalu ada dengan kita. Sadar, tidak sadar, Tuhan akan selalu ada dengan kita. Jadi saya dikasih Tuhan, Yeremia 23 ayat 23. Ayat bagus nih. Masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat? Demikianlah firman Tuhan. Dan bukan Allah yang dari jauh juga. Sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masa aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Hanya orang yang tidak bebal, yang menarik perhatian pada ayat ini, yang mulai menyadari bahwa Tuhan ada, terlibat, dan melibatkan Tuhan dalam segala situasi kehidupan dia, dalam semua planning kehidupan dia. Tuhan terhubung, Tuhan terlibat, Tuhan dianggap. Dianggap. Kenapa dianggap? Karena dia komunikasi dengan Tuhan, dia melibatkan Tuhan, dia melepaskan kuasa kerajaan dan seterusnya. Itu kedalaman. Itu kedalaman. Kalau Anda bertanya kedalaman apa? Itu kedalaman. Inklusif, sadar pada Tuhan, melibatkan Tuhan, atau menyadari keterlibatan Tuhan di situ, tidak menganggap sepi Tuhan, selalu terhubung, selalu terkoneksi dengan Tuhan, selalu sadar, termasuk pada tindakan-tindakan bodoh karena kita emosi, kita marah, kita melakukan sesuatu, dan karena kita sadar akan Tuhan, kita kemudian memiliki alasan untuk kita menahan diri. Kenapa? Come on, ada Tuhan ini. Masa saya melakukan ini? Ada Tuhan nih. Kenapa saya mau buat ini? Saya tidak mungkin buat ini karena Tuhan ada. Akhirnya kan kita menjadi jauh lebih baik, jauh lebih bertumbuh di dalam iman karena kesadaran akan Tuhan itu begitu kuat dalam kehidupan kita. Ada seorang hamba Tuhan bilang begini, apa sih definisi takut akan Tuhan? Dia bilang begini, takut akan Tuhan adalah kesadaran bahwa Tuhan ada di mana-mana. Itu takut akan Tuhan. Jadi ketika kita mau melakukan dosa dan karena kita sadar Tuhan ada di situ, maka kita tidak berani melakukan dosa itu. Kenapa? Ya karena Tuhan ada di situ. Nah, kesadaran akan Tuhan itulah yang buat kita takut akan Tuhan. Kita tidak mau melakukan hal-hal bodoh, hal-hal yang najis, yang nggak benar, karena kita sadar Tuhan ada di situ. Nah, ini tentang kita langsung dengan Tuhan, sudah nggak ada orang lain, nggak ada pencitraan di sini. Jadi murni ini kalau Anda melakukan berarti Anda benar-benar menganggap sepi Tuhan, menganggap Tuhan tidak ada. Tapi kalau sudah benar-benar menahan diri, maka Anda menganggap Tuhan, Anda melibatkan Tuhan menjaga saudara di situ karena Dia maha hadir. Dia bukan hanya Allah yang dari dekat, tapi Allah yang dari jauh juga. Dia akan tahu tempat persembunyian kita, kalaupun kita mau bersembunyi. So dikasih Tuhan, inklusif. Jadi itu adalah tindakan konkret yang kedua selain intensif. Yaitu melibatkan Tuhan atau terlibat dengan Tuhan atau terhubung dengan Tuhan setiap saat. Atau menghubungkan Tuhan pada setiap isu kehidupan kita.
Kita hubungkan Tuhan. Bukan merohanikan, tapi kita menghubungkan Tuhan maksudnya apa? Tuhan mau apa? Apa rencana Tuhan? Kenapa saya mengalami begini? Itu dia, inklusif. Konkret kan? Itulah kedalaman yang dimaksud. Yang ketiga, yang terakhir, apa itu kedalaman? Selain dia intensif, dia inklusif. Yang ketiga adalah dia aplikatif. Dia diterapkan, dia bersifat praktis, bisa dilakukan. Secara berulang-ulang, menerapkan semua kebenaran dan gaya hidup Yesus. Sehingga kemudian menjadi apa? Menjadi habit, menjadi kebiasaan. Nah, itu aplikatif. Setiap firman, setiap kebenaran, atau gaya hidup Yesus yang menginspirasi kita. Misalnya kesabaran Tuhan, kelemah lembutan Tuhan. Kita terinspirasi dan kita mau melakukannya. Nah, lakukan secara berulang-ulang, berulang-ulang sampai kemudian terbentuk namanya kebiasaan, habit. Ya, karena diulang-ulang. Dan dari habit itulah kemudian kita sebut dengan apa? Gaya hidup. Ya, saudara dikasih Tuhan sudah otomatis, sudah tidak mikir lagi, saudara dikasih Tuhan ya. Nah, itu aplikatif. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 1. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Sudah dengar. Bahkan dia bilang begini, hal itu telah kamu turuti. Berarti sudah dengar, sudah dilakukan, sudah menuruti kan. Tetapi, baiklah kamu melakukannya, ini dia, lebih bersungguh-sungguh lagi. Sudah sih, tapi lakukan lebih bersungguh-sungguh lagi. Itu kedalaman. Apa itu? Lebih bersungguh-sungguh lagi. Saudaraku, saya pikir sudah terlalu gamblang pelajaran ini ya, untuk dimengerti maksudnya apa. Jadi kedalaman adalah bicara soal intensif, direncanakan, dikhususkan, diplan dengan baik, disengaja, benar-benar diniati, tapi juga melibatkan Tuhan di situ, atau menyadari keterlibatan Tuhan di situ, terhubung dengan Tuhan setiap saat. Ini bicara soal bagaimana kita lebih dalam hubungan dengan Tuhan. Tapi kemudian apa? Lebih bersungguh-sungguh melakukan semua hal yang berkenan pada Allah. Itu bicara tentang apa? Tentang firman Tuhan, bicara tentang apa? Tentang gaya hidup, bicara tentang apa? Gaya hidup Yesus. Bicara tentang kebenaran. Alkitab bilang, lakukan itu lebih bersungguh-sungguh lagi. Sudah nurut? Sudah. Lebih sungguh-sungguh lagi. Nah, itulah kedalaman. Itu membedakan orang yang bukan pada kedalaman dengan orang yang masuk pada kedalaman. Kalau orang yang tidak masuk pada kedalaman mungkin hanya nurut aja, melakukan aja sekali-sekali. Bedanya dengan orang yang masuk pada kedalaman, dia melakukannya sungguh-sungguh dan tidak sekali-sekali. Mohon maaf, saya sempat ngomong beberapa waktu yang lalu bahwa saya sudah mulai nggak tertarik dengan orang yang sambil ketawa malu berkata, bolong-bolong baca Alkitab, Senin Kemis baca Alkitab. Kenapa saya nggak tertarik? Ya itu menyedihkan sih menurut saya. Kenapa? Taruhannya begitu mahal. Taruhannya adalah hikmat Tuhan, masa depan, keluarga, hubungan suami istri, anak. Kalau Anda tidak lebih dalam dengan Tuhan, bagaimana Anda memiliki hikmat Tuhan? Tidak bisa dong kalau Senin Kemis, tidak bisa dong kalau bolong-bolong, tidak bisa dong kalau tidak sungguh-sungguh, tidak bisa dong kalau tidak berakar, tidak bisa dong kalau tidak kedalaman. Maka saya mengajak sekali lagi sebelum kita selesai dengan serial ini, mari masuklah lebih dalam pada kedalaman hubungan dengan Tuhan, kedalaman merenungkan firman Tuhan, kedalaman dalam melakukan semua kebenaran, hal-hal yang berkenan pada Tuhan, gaya hidup Yesus. Mari, jangan cuma di permukaan, jangan cuma setengah-setengah mediocre, masuk lebih dalam, lebih intens, direncanakan, diniati, kemudian menyadari keterlibatan Tuhan dan melibatkan Tuhan dalam semua isu, dalam semua aspek setiap hari dari hidup kita. Dalam semua perintilan itu apa? Hal-hal kecil dari hidup kita, libatkan Tuhan di situ. Saudara mau apa? Mau bikin apa? Mau nambah menu apa untuk jualan warung saudara? Libatkan Tuhan di situ. Enggak salah dong.
Nggak salah kan, namanya juga kita hidup untuk melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan nggak sih saya jual koyabu, nah contoh ya. Loh, Pak Herol masa itu? Itu namanya inklusif, libatin Tuhan di situ. Dan saudara pasti, saudara jualan kan juga berdoa supaya jualan Anda laku. Nggak fair dong, waktu Anda memilih jualan nggak libatkan Tuhan, giliran saudara mau jual sesuatu yang sudah tidak libatkan Tuhan, Tuhan saudara suruh memberkati. Padahal waktu mau jual itu saudara nggak libatin Tuhan, nggak tanya Tuhan. Kehendak Tuhan nggak sih jual ini? Saudara aja yang mau jual. Kemudian waktu kita mau jual, baru kita ingat Tuhan. Wah, Tuhan berkati dong jualan ini. Ah, come on. Ngerti tidak maksud saya? Giliran mau jual tidak tanya Tuhan, tapi waktu saudara tidak laku misalnya, baru tanya Tuhan. Tuhan berkati dong. Kalau Tuhannya Herol kan, siapa yang suruh lu jual itu? Nah gitu kan, bisa gitu kalau Tuhan. Untung saya bukan Tuhan. Oke ya, saya pikir saya sudah selesai. Mari saudara dikasih Tuhan, saya ingatkan lagi ayat kita di awal tadi bahwa dikatakan barang siapa meneliti hukum, bertekun di dalamnya, sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya itu. Dengan kata lain, orang yang masuk pada kedalaman, dia akan berbahagia akibat kedalamannya itu. Ah, itu dia ya. Orang akan berbahagia akibat dia berakar. Artinya orang yang berakar pasti berbahagia. Orang yang hidup lebih dalam, lebih sungguh-sungguh, pasti orang yang berbahagia. Mari saudara dikasih Tuhan, selamat masuk dalam kedalaman, selamat lebih intensif bersama Tuhan, lebih inklusif melibatkan Tuhan, dan aplikatif. Lakukan dengan sungguh-sungguh, lebih sungguh-sungguh lagi. Maka kita akan melihat bahwa kita akan berbahagia oleh kedalaman itu. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami sudah selesai belajar dari firman-Mu. Kami minta kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan untuk kami, untuk sungguh-sungguh mau lebih dalam, tidak biasa-biasa. Kami merencanakan, kami plan, kami berniat sungguh-sungguh, tidak sambil lalu untuk hal-hal rohani yang ingin kami dalami. Tuhan minta kemurahan-Mu buat jemaat-Mu, keluarga rohani, Rock Balikpapan, atau siapapun yang mengikuti firman Tuhan ini. Tuhan, aku berdoa, biarlah hari ini menjadi titik awal kami mulai masuk dalam kedalaman di dalam Tuhan. Kedalaman iman kami, kedalaman hubungan dengan Tuhan, kedalaman di dalam firman Tuhan, kedalaman dalam semua aspek hidup kami. Dan kami merencanakannya, kami melatih diri sungguh-sungguh, kami melakukannya sungguh-sungguh dan terhubung terus dengan Tuhan, melibatkan Tuhan dan menyadari bahwa Tuhan juga terlibat untuk semuanya ini. Dan kami tahu Tuhan, kami akan berbahagia karena firman Tuhan. Kami akan berbahagia karena kami melakukan kehendak Tuhan. Kami jadi lebih hati-hati dan kami akan berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan meteraikan firman-Mu. Kami sungguh-sungguh bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Shalom saudara dikasih Tuhan. Puji Tuhan. Hai, Shalom keluarga besar Rock Balikpapan. Luar biasa atas dukungan doa. Maka perjalanan persiapan pembangunan Rockcom sudah semakin baik. Dan sampai saat ini saya mendapat informasi terbaru per hari ini. Hari Kamis tanggal berapa sekarang? 28. Tanggal 28 Oktober. Kita sudah pasang PLN sendiri di Derek Sikit. Dan sudah tembus airnya, Pak Denny ya? Sekitar 72 meter ini sudah. 72 meter. Bersama saya, Pastor Denny Kriswandi, bagian purchasing atau pengadaan dari proses pembangunan Rockcom kita. Nah, Pastor Denny akan memberikan beberapa informasi sehubungan dengan segala kebutuhan dalam proses pembangunannya, karena sekarang kita sudah masuk pada pembangunan inti, dimulai dari pembuatan bore pile. Karena air tanah sudah dapat, sumur, dan listrik sudah masuk. Ya. Direct Sikit sudah relatif hampir jadi. Ya, hampir jadi. Dan kabar bagusnya lagi,
pengerasan-pengerasan jalan untuk turun ke bawah sudah semakin siap. Landscape lagi mau dibikin, diatur supaya jemaat yang turun happy karena landscape-nya bagus. Iya. Waktu diparkir ya. Iya. Dan bakal ada menara doa Rock Home di sana. Tunggu tanggal mainnya untuk jadwal doa syafaat Rock Home di lokasi di Direksi Kit langsung ketika semuanya sudah siap dan bagus. Oke, sekarang saya mau tanya-tanya dulu untuk proses bore pile, Pastor Denny ya. Iya. Dalam rangka pengadaan, Pastor Denny bisa nggak informasikan ke jemaat supaya jemaat mendapatkan informasi yang lengkap, mana tahu jemaat mau terlibat. Jadi kita Siap. memberikan informasi Siap. dan biar Tuhan bicara dan keluarga besar Rock Bapan bisa tahu sejauh mana yang kita butuhkan. Oke, baik. Silakan, Pastor Ya, Denny. baik. Shalom Bapak Ibu. Kita sudah mau masuk pekerjaan inti untuk struktur, yaitu pekerjaan bore pile. Nah, di mana rencana dari tim pelaksana, Bapak-bapak tim pelaksana dan tim pengawas, kita akan ngebor sekitar 100 titik dahulu. 100 titik bore pile, ya. Untuk kebutuhannya tentunya kita butuh semen. Yang direkomendasi oleh tim pengawas adalah semen tonasa atau 3 roda. Kebutuhannya sekitar 900 sak. 900 sak. Ya, itu Untuk 100 titik. untuk 100 titik. Jadi satu bore pile sekitar 9 sak. 9 sak, 1 9 bore sak. pile. Ya, 9 sak untuk satu bore pile. Jadi kalau jemaat mungkin belum terlibat di 1 bore pile, karena 1 bore pile itu kebutuhan sama pembesian dan semuanya saya dengar bisa 10 juta ya? ya, sekitar itu. Tapi Untuk kedalaman 16 meter ya. Kedalaman 16 meter Ya, ya. untuk Memang kedalaman. sih nanti bervariasi ya. Betul. Tapi kita pukul yang paling dalam ya. Iya, pukul yang paling dalam. Berarti kalau memang pun nggak bisa 1 bore pile 10 juta itu karena ada besinya dan lain-lain, kalau cuma semen saja butuhnya cuma Sekitar 9 sak. 9 sak saja. 9 sak. Kabar bagus. Terus Iya. apa lagi? Kemudian kita butuh pasir putih, pasir palu. Kemudian yang bagus ya pasir palu. Tentunya kalau sudah masuk di struktur kita pengen yang terbaik, Harus. Pak Herol. Jadi kita pengen yang terbaik bahannya gitu. Jadi Karena struktur Pak ya. ya struktur. Nanti kemudian agregat, batu pecah, batu koral kita butuh. Nanti informasi detail boleh menghubungi kami. Jangan sungkan untuk bertanya gitu. Kemudian jangan sungkan juga kalau Bapak Ibu yang menjual material. Nah, ini saya mau tanya Pastor Nah. Denny. Kan di jemaat mungkin ada yang punya usaha nih, Ya, berhubungan dengan semua material itu. betul. Satu sisi kita sedang mencari, Betul. dan alangkah baiknya kan kalau dari jemaat sendiri Betul. gitu, untuk saling memberkati. Setuju, Pak. Setuju ya? Setuju, Pak. Nah, walaupun nanti saya lihat sih pembicaraan di grup itu Iya. memang di cross check dari segi harga, kualitas, dari berbagai penawaran ya. Iya, betul. Nah, apa yang Pastor Denny harapkan di jemaat untuk mungkin memberikan informasi kalau jual material atau gimana? Boleh. Bisa menghubungi kami, tim purchasing, ada Pak Chandra, kemudian ada saya. Apa aja misalnya material yang Besi boleh, semen boleh, pasir putih boleh, koral boleh. Gitu ya. semen? Iya, itu semen tadi semen. Itu jadi itu hubungi saja kami nanti tentunya izinkan kami untuk Ya, cross cross check. check gitu karena tentunya kita mau harga yang terbaik juga kualitas yang terbaik. Gitu. Jadi silakan. Ya. kita sangat terbuka Bapak Ibu. Jadi ini kan rumah kita gitu. Jadi biar kita sama-sama merasakannya gitu, Pak. Nah, silakan. Mana tahu dari keluarga besar Rock Bapan ada yang menjual material-material padahal gereja sebenarnya membeli di tempat yang lain gitu. Ya tentunya memang berbicara harga dan tentunya akan saling memberkati, tapi alangkah baiknya dari keluarga sendiri. Betul. Mungkin itu aja dulu ya Pak Iya. Sereni ya. Update Sementara ya. untuk sementara ini. Oke, jadi ini perkembangan untuk sementara dan Richard akan tunjukin gambar teater yang akan kita dahulukan untuk percepat dibangun. Nah inilah dia videonya. Nah itu keluarga besar Bapak bisa lihat. Kira-kira ini, karena ini yang tahap awal untuk dibangun. Iya. Ya, karena borpalnya justru dibangunnya di bawah dulu, di mana teater itu ada. Kira-kira gini penampakannya, akan dimodifikasi dulu sementara untuk kebutuhan jemaat bisa beribadah. Kalau tidak salah kapasitas bisa 250 Pastor Denny. Sekitar Ya, itu. Cukup ya? Iya, cukup. 250 sampai 300 orang, cukup lah ya. Nanti ada direksi kit yang bagus, tempat parkirnya semuanya. Iya.
Oke, terima kasih untuk Pastor Denny Ya, sama-sama Pak untuk Errol. bisa memberikan informasi. Selamat buat keluarga besar Rock Balikpapan. Anda sudah difasilitasi untuk bisa terlibat dalam pembangunan ini. Iya. Tuhan Yesus berkati kita semua Tuhan ya. Yesus berkati. Tanda ajaib dan hashtag kita apa? Biasa ditolong Tuhan. Kita biasa ditolong Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, sama-sama mari kita angkat tangan untuk Rock Home, pembangunan gereja kita, rumah kita di Kilo 5. Tanda ajaib. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kami mulai membangun rumah Tuhan di kota tercinta ini Tuhan. Kami percaya Tuhan proses pembangunannya terjadi sesuai dengan hashtag kami, tanda ajaib Tuhan. Bahwa ini adalah anugerah yang Tuhan percayakan bagi kami Tuhan. Setiap proses pembangunannya jadi sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Aku percaya juga Tuhan, tim pembangunan bekerja dengan solid, bekerja dengan luar biasa, hati yang tulus Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kebutuhan material Tuhan Yesus tercukupkan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi semuanya sesuai dengan kehendak-Mu, di mana tempat ini akan menjadi tempat representatif kerajaan-Mu Bapa di kota ini Bapa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk itu semua Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu siapkan perjamuan. Kita berdoa bersama-sama untuk perjamuan ini. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini Tuhan tentang kedalaman Tuhan. Di mana kami lebih intim lagi dalam bersama Engkau Kristus. Di hadapan kami Tuhan terdapat roti dan anggur Tuhan. Kiranya Engkau menyucikan dan mengkuduskan roti dan anggur ini Tuhan Yesus. Karena kami percaya ini adalah tubuh dan darah-Mu yang dicurahkan bagi kami. Di mana kami manunggal bersama Engkau. Berkati setiap imam-imam yang melayani Tuhan di rumah masing-masing pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita angkat roti di atas kepala kita. Dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, apakah engkau percaya ini adalah tubuh yang dipecahkan bagi kita? Amin. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Sekarang kita angkat cawan di atas kepala kita. Kita melakukan ini karena ketiga hal ini. Mari kita akan sama-sama bawa. Aku telah disalibkan bersama dengan Yesus. Yang kedua, tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia. Yang ketiga, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari taruh tangan kiri Bapak Ibu semua di dada masing-masing. Taruh di tempat yang sakit. Percayalah bahwa ini darah yang dicurahkan bagi kita. Darah yang membebaskan kita. Darah yang menyembuhkan kita. Darah yang memerdekakan kita. Jemaat Tuhan, apakah engkau percaya bahwa cawan yang engkau angkat adalah darah Yesus yang dicurahkan bagi kita? Amin. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat darah yang Kau curahkan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Semua yang Kau berikan bagi kami adalah sebuah anugerah yang besar bagi kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu yang sempurna. Kami bersyukur untuk setiap firman yang datang dalam hidup kami Tuhan. Kami mau mengalami kedalaman bersama Engkau Bapa. Kami mau manunggal terus bersama Engkau Tuhan Yesus. Kami mau percaya terhadap kehendak-Mu Tuhan. Bukan saja kehendak kami Tuhan. Dan biarlah apa yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, semuanya untuk memuliakan Engkau Bapa. Sebab Engkau adalah Raja atas hidup kami Tuhan. Bukan saja Raja tapi Bapa bagi kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Mari jemaat Tuhan, kita angkat persembahan lewat handphone Bapak Ibu semua. Bapak Ibu bisa scan persembahan minggu ini, baik perpuluhan, mengembalikan perpuluhan,
baik persembahan kasih. Kita akan memberikan persembahan dengan sukacita. Kita angkat sama-sama. Mengucap syukur Bapa sekali lagi Tuhan buat segala yang Kau beri dalam hidup kami Tuhan. Semua baik Tuhan Yesus. Kami mengangkat persembahan kami ini Tuhan. Wujud kami mengasihi dan mencintai Engkau Tuhan Yesus. Sucikan dan kuduskan persembahan ini Tuhan untuk memperlebar kerajaan-Mu di kota ini Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika kami memberi dengan sukacita, Engkau akan memberkati kami berkelimpahan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Sama-sama terima berkat dari Tuhan. Adalah kehendak Tuhan kita semakin naik dan tidak akan turun. Diberkati keluar masuk kita. Bahkan mulut kita berkuasa. Mari kita katakan sama saya, ucapkan dengan iman bahwa apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Taruh iman di situ. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Lagi, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Tuhan memberkati dan melindungi Bapak Ibu semua. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada Bapak Ibu semua, memberikan kasih karunia. Menyinari wajahnya kepada Bapak Ibu semua, memberikan shalom dan damai sejahtera. Sehingga engkau berlimpah-limpah pengharapan dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. Ku diberi kuasa, Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan.